yang awalnya itu berdekatan, ketika ada pihak ketiga putus. Ketika dibiarkan lagi, lebih parah lagi. Seberapa penting kita perlu membersihkan karang gigi? Bahwa kerusakan gigi itu bisa disebabkan setidaknya dua hal, yaitu dari lubang atau karies dan dari rusaknya jaringan penyangga yang diakibatkan oleh keberadaan karang gigi. Karang gigi yang dibiarkan, awalnya mungkin karang gigi yang ini ya, superficial, dari dia ada di atas leher gigi, ini sangat mudah dibersihkan. Sebenarnya simpel sekali, cukup dengan scaling bisa. Tetapi ketika dibiarkan, ketika ada di dalam atau subgingiva, ini akan susah. Maka tidak bisa dilakukan perawatan yang sifatnya dilakukan oleh diri sendiri. Ya, lagi ngetren ya, semua pengennya DIY gitu, pengen sendiri. Tetapi untuk ini diperlukan bantuan dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Kalau sehari-hari itu kita dengan sikat gigi, maka ketika sudah tumbuh plak yang matur, plak yang sudah matang mengeras menjadi karang gigi, maka diperlukan pembersihan karang gigi atau istilah kerennya scaling. Nah, ini diperlukan. Seberapa penting? Tentu penting sekali. Ketika ada karang gigi di sini, kita lihat ya sahabat, bahwa yang awalnya itu berdekatan, jadi gusi itu melekat erat pada batas normal di leher gigi atau cervical gigi, menjadi menjauh. Ketika ada pihak ketiga yang berupa karang gigi, maka gusinya akan menjadi jauh dari giginya. Ketika dibiarkan lagi, lebih parah lagi. Dia menjauh, serabutnya atau pita penyangga gigi, ligamen periodontal ini akan putus. Selanjutnya yang terjadi apa? Kerusakan jaringan penyangga berikutnya, yaitu tulang alveolar. Tulang yang awalnya tinggi menyangga hingga batas cervical gigi akan turun. Akibatnya gigi terasa panjang sekali atau modot. Ini nanti selain dari tulangnya yang turun, akan diikuti dari gusinya yang turun. Gigi akan terlihat memanjang, bahkan tinggal sedikit sekali yang tertopang, bahkan jika dibiarkan bisa lepas sendiri. Dan ada hal sebenarnya yang sebelum semua itu terjadi bisa menyebabkan tadi ya, dengan adanya lapisan yang tidak halus, adanya karang gigi menyebabkan sisa makanan, bakteri ada di situ, akan ada satu hal yang mengganggu sahabat PKU. Apa itu? Bau mulut. Nah, tentu kita tidak ingat ya, tidak ada yang ingin mengalami bau mulut. Jadi itulah pentingnya membersihkan karang gigi. Satu, supaya tidak bau. Dua, supaya gigi tetap sehat, terlindungi, dan dia tercengkram secara utuh oleh jaringan penyangga gigi. Ya, bahkan pada batas yang sangat membahayakan, ketika karang gigi dibiarkan semakin menumpuk ya, bau mulut, kemudian gusi akan mudah berdarah. Dok, saya sikat gigi kok keluar darahnya, yaitu tandanya sudah radang pada gusi atau gingivitis, yang kalau dibiarkan akan radang pada jaringan penyangga gigi atau periodontitis. Ketika dibiarkan lagi, selain bau, tampak kotor, hitam gitu ya, gigi bisa lepas sendiri. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, utamanya masyarakat Wonosobo yang udaranya dingin, adalah malas sikat gigi di malam harinya. Jangan lupa sahabat PKU untuk rutin memeriksakan gigi, kemudian setidaknya melakukan check up 6 bulan sekali. Umumnya kita memerlukan pembersihan karang gigi itu 6 bulan sekali. Tetapi ada pasien-pasien tertentu itu memerlukan lebih sering, ataupun ada yang masih aman di 1 tahun gitu ya. Karena kemampuan untuk membersihkan atau menyikat gigi masing-masing pasien itu berbeda. Tetapi yang perlu diingat tadi, jika sudah ada karang gigi, maka tidak bisa dilakukan pembersihan manual atau sikat gigi sekeras mungkin, tidak bisa. Tetapi yang harus dilakukan adalah pergi ke fasilitas kesehatan, dirawat oleh dokter gigi untuk dibersihkan karang giginya, atau istilah kerennya apa? Scaling.